you get to hear me now. If you get to hear me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Ardana dari 11 TKJA. Di sini saya akan berkolaborasi dengan teman saya yang bernama Kan Serakah dan akan menjelaskan mengenai seputar database server. Database server, basis data. Sebelum masuk ke pembahasan database, kita perlu mengetahui apa itu data. Data adalah sekumpulan fakta yang berupa teks, nomor, gambar, video, dan masih banyak lagi. Jika data diolah, maka akan menjadi informasi. Contoh data pertama yaitu data lengkap siswa baru. Dan contoh data kedua yaitu jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dan perkembangan pasar mobil listrik dunia. Artinya, dengan data yang sudah diolah menjadi informasi tersebut dapat menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk manusia. Pertanyaannya, bagaimana data tersebut disimpan dan dikelola? Jawabannya, di dunia yang sudah menggunakan proses computing, sekarang ini data dapat dengan mudah dikelola pengelolaannya menggunakan database. Mari kita mulai pembahasan tentang database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kan Serakah dari kelas 11 TKJA. Apa itu database? Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan sesuai struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Yang bahasa mudahnya disebut itu database, tempat di mana data tersimpan. Fungsi database. Yang pertama ada pengelompokan data yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi data. Yang kedua, untuk menghindari penyimpanan data yang ganda. 3. Database jadi solusi paling tepat untuk pemakaian kertas untuk media penyimpanan data yang pada dasarnya kurang efektif dan juga menghabiskan banyak ruang. Tipe-tipe database yaitu ada relational database, object oriented database, distributed database, NoSQL database, graph database, cloud database, centralization database, operational database. Relational database adalah database dengan tabel-tabel yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Object oriented database adalah model basis data di mana informasi disimpan dalam bentuk objek. Bisa digunakan OOP, Object Oriented Programming. Distributed database, model basis data di mana data yang digunakan bersama saling terhubung secara logik, tetapi tersebar secara fisik pada jaringan komputer. Data tersimpan pada beberapa komputer. SQL database adalah database yang memiliki perintah SQL dan konsep penyimpanan semi-struktural atau tidak struktural dan tidak harus memiliki relasi layaknya tabel-tabel MySQL. Oke, jadi sudah paham mengenai database? Jika belum, lanjut ya bacanya. Untuk mengelola database di sebuah komputer diperlukan sebuah program, dan program ini dinamakan DBMS. Apa itu DBMS? Yuk kita lanjut bahas. DBMS merupakan singkatan dari Database Management System. DBMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola database. DBMS membantu dalam pemeliharaan dan pengelolaan kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS merupakan perantara antara user dengan basis data. Berikut adalah contoh software DBMS. Untuk mengoperasikan DBMS tersebut, kita harus paham bahasa basis data atau yang disebut dengan SQL. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL dapat dilafalkan seperti SQL atau kadang-kadang SQL. Merupakan bahasa standar yang digunakan untuk database. SQL ini biasa digunakan untuk DDL dan DBML pada database. Apa itu DDL dan DML? DDL merupakan singkatan dari Data Definition Language yang digunakan untuk menggambarkan desain basis data secara keseluruhan.
DDL ini digunakan untuk membuat tabel, memuat indeks, ataupun mengubah tabel. Ada beberapa perintah pada DDL, di antaranya yang pertama create. Perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk diantaranya membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Yang kedua ada alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Pekerjaannya mencakup mengganti nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, maupun memberikan atribut pada kolom. Yang ketiga drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. DML kepanjangan dari Data Manipulation Language. DML digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data seperti penambahan data baru ke dalam basis data, menghapus data dari suatu basis data, dan pengubahan data di suatu basis data. Perintah DML yang pertama itu ada insert. Perintah ini digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. Yang kedua ada select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data atau menyampaikan data dari suatu tabel atau beberapa tabel di dalam relasi. Data yang diambil dapat kita tampilkan dalam layar prompt SQL secara langsung maupun ditampilkan pada aplikasi. Yang ketiga ada update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Jika Anda memiliki data yang salah atau kurang up to date dengan kondisi sekarang, maka dapat diubah isi data menggunakan perintah update. Yang terakhir ada delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Biasanya data yang dihapus merupakan data yang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi DDL dan DML itu cuma pengelompokan saja. Bahasanya tetap namanya adalah SQL. Sebenarnya ada lagi yaitu DCL atau Data Control Language. Fungsinya untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Contoh sintaksnya grant dan revoke. Berikut merupakan contoh sintaks SQL membuat database sekolah dan tabel siswa. Maksud dari not null itu adalah data pada kolom tersebut tidak boleh kosong atau harus diisi. Jika kalian melihat kata varchar dan teks, kata-kata tersebut merupakan beberapa contoh dari tipe data. Berikut ini merupakan beberapa tipe data pada database. Untuk menambahkan data siswa ke dalam tabel siswa menggunakan sintaks berikut ini. Untuk referensi kalian bisa klik link pada deskripsi di bawah ini. Berikut ini merupakan perintah untuk menghapus tabel dan database sekolah. Kalian bisa mengikuti caranya sebagai berikut dan jangan lupakan tanda ini. DBMS yang sering dipakai ini adalah MySQL. Kalian bisa install MySQL ini pada sistem operasi Windows maupun pada sistem operasi Linux. Jika kalian ingin belajar dan mempraktekkan penggunaan database pada MySQL ini, untuk pengguna Windows, silakan kalian install aplikasi XAMPP. Kalian bisa lihat cara-caranya pada link berikut ini. Selanjutnya, kalian bisa belajar pada link berikut ini. Linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah ini. Sedangkan untuk pengguna Linux, kalian cukup jalankan perintah apt-get spasi install spasi mysql strip server. Setelah itu kalian masuk ke dalam aplikasi MySQL, lalu ketik perintah MySQL spasi strip u spasi root spasi strip p, lalu enter. Sekarang ini untuk memudahkan user mengoperasikan DBMS bisa menggunakan aplikasi SQL Client. Contoh aplikasi SQL Client yaitu yang pertama phpMyAdmin, yang kedua DB Visualizer, yang ketiga dbeaver, yang keempat SQLyong, yang kelima MySQL Workbench, yang keenam pgadmin, dan lain sebagainya. Baik, sekian penjelasan singkat dari kami mengenai database server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.